Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas bagaimana cara menghitung perbandingan molaritas asam lemah dan basa konjugasinya ketika pH-nya sudah diketahui ya. Nah, ini soal ini belum pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, makanya ini menarik sekali. Jangan sebelum saya mulai pembahasannya, silakan kalian subscribe dulu, kemudian aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Di sini pH-nya sudah diketahui ya, pH-nya adalah 10. Nah, ini pH-nya adalah 10. Kemudian karena yang diketahuinya adalah asam lemah ya, maka yang kita tulis di sini adalah rumus H+ gitu ya. H+. Nah, gimana rumusnya? Ka dikali dengan mol dari asam lemah. Di sini asam lemahnya hipobromit ya. Asam hipobromit. Jadi mol HOBr dibagi dengan mol basa konjugasinya. Basa konjugasinya adalah OBr min ya. Tahu dari mana? Hilangkan aja hanya satu, jadi sisa OBr gitu ya. OBr min. Nah, konsentrasi H+-nya berapa? Kalau pH-nya 10, maka konsentrasi dari H+-nya adalah 10 pangkat negatif 10 gitu ya. Nah, nanti ini tulis 10 pangkat negatif 10. Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat negatif 9 mol HOBr. Mol itu rumusnya adalah konsentrasi kali volume ya. Jadi konsentrasi HOBr dikali volumenya. Volumenya maksudnya volume campuran ya, VC aja ya, volume campuran, dibagi dengan konsentrasi dari OBr min dikali sama ini volume campuran. Nah, bisa dicoret ya volume campurannya. Nah, tinggal 10 pangkat min 10 dibagi dengan 10 pangkat negatif 9. Ini sama dengan konsentrasi HOBr dibagi dengan konsentrasi OBr min. Nah, ini yang ditanyakan ya. Ini sama dengan 10 pangkat min 10 dikurangi min 9 gitu ya. Karena bagi pangkatnya dikurangi min 9 ya, maka ini akan jadi 10 pangkat min 10 tambah 9 gitu ya. Ini akan menjadi 10 pangkat min 1 berarti ya. Jadi ini 10 pangkat min 10 tambah 9. Nah, ini tambah ya, ini min kali min jadi plus ya. Min 10 tambah 9 berarti min 1. Nah, ini min 1. Nah, ini adalah jawabannya berarti. Konsentrasi HOBr dibagi dengan konsentrasi OBr min ya. Nah, jadi jawabannya adalah 10 pangkat min 1 atau boleh juga 1/10 ya. Jadi ini boleh sih sebenarnya ditulis 1/10 ya. Konsentrasi HOBr dibagi konsentrasi OBr min ya. Jadi ternyata menghitung perbandingan konsentrasi itu ada di rumus perbandingan mol gitu ya. Jadi mol itu adalah konsentrasi dikali volume campuran. Maksudnya apa sih volume campuran? Volume campuran itu adalah volume yang didapatkan dari mencampurkan HOBr dengan OBr minnya ya. Biasanya OBr minnya itu kan basa konjugasinya itu adanya di garam gitu ya. Nah, sini tidak disebutkan garamnya. Nah, gitu saja ya.
Jadi ini dengan menggunakan konsep dasar ternyata jawabannya adalah 1/10 atau 10 pangkat negatif 1. Nah sebenarnya ini ada trik cepatnya ya. Ada trik cepatnya. Oke, kalian simak baik-baik trik cepatnya. Nah seperti ini. Nah tinggal menggunakan rumus ini aja ya. Jadi menghitung perbandingan konsentrasi asam lemahnya di sini adalah HOBr ya, dibandingkan konsentrasi basa konjugasinya OBr min. Tinggal kalian membandingkan konsentrasi H+ dengan Ka-nya ya. Konsentrasi H+ nya dihitung dari pH. Kalau pH nya sama dengan 10, maka konsentrasi H+ nya adalah 10 pangkat min 10. Berarti ini kan 10 pangkat negatif 10 dibagi dengan Ka nya adalah 10 pangkat negatif 9 ya. 10 pangkat negatif 9 sama dengan 10 pangkat min 10 kurang ya. Jadi kurangi negatif 9, maka ini akan menjadi 10 pangkat min 10 tambah 9 min 1. Nah ini jawabannya sama ya. Nah ini jawabannya sama. Nah cepat kan ya, nggak sampai 1 menit mengerjakan soal ini. Oke, jika kalian suka trik cepat ini, silakan kalian like dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan. Dan kemudian jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, untuk soal nomor 12, kalian lihat pembahasannya. Ini ada larutan NaOH natrium hidroksida dan HCN asam sianida. Itu keduanya dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Bagaimana pH larutan yang diperoleh, begitu ya. Jadi di sini karena NaOH dengan HCN-nya itu dilarutkan dalam air, maka NaOH dengan HCN-nya bereaksi ya. Jadi ini NaOH ditambah dengan HCN. Nah, ini reaksinya akan menjadi NaCN ditambah dengan H2O gitu ya. Nah ini ada mula-mula bereaksi sisa. Nah mol mula-mula untuk NaOH adalah 0,1 mol, HCN adalah 0,15 mol. Ini belum ada NaCN dengan H2O nya. Kita lihat yang habis bereaksi yang mana, yaitu bandingkan mol dengan koefisiennya. Nah ini NaOH koefisiennya 1, HCN koefisiennya 1. 0,1 bagi 1, 0,15 bagi 1. Yang paling kecil adalah 0,1 dibagi 1, yaitu NaOH. Maka NaOH habis bereaksi. Supaya habis, caranya bagaimana? Kurangkan dengan 0,1 ya. Nah supaya nanti pada keadaan sisanya itu jadi 0 nantinya. Nah lalu untuk HCN nya berapa sih mol yang bereaksinya? Tinggal bandingkan dengan pakai rumus perbandingan koefisien ya. Koefisien HCN 1, NaOH 1, berarti 1/1 kali mol NaOH 0,1 mol, berarti 0,1 mol ya. Jadi ini berkurang 0,1 mol. Nah untuk yang kanan itu bertambah. Kenapa? Karena reaksinya ke kanan. Berarti ini ditambah dengan perbandingan koefisien lagi. Koefisien NaCN 1 dibagi dengan koefisien NaOH 1, 1/1 dikali 0,1 mol. Jadi 0,1 mol gitu ya. Jadi bertambah 0,1 mol. Sama H2 juga 0,1 mol ya, karena koefisiennya sama ya. Oke, ini akan menjadi 0,15 dikurang 0,1 jadi 0,05 ya. Ini 0,1 mol. Nah karena terbentuk garam yaitu NaCN dengan larutan lemah yaitu HCN, maka terbentuk larutan penyangga. Jadi kita bisa tulis rumus larutan penyangga ya. Karena yang lemahnya adalah asam, maka yang ada rumus H+. Nah ini akan jadi Ka dikalikan dengan mol asam lemah yaitu HCN dibagi dengan mol basa konjugasinya. Basa konjugasinya adalah CN min ya. Nah jadi hilangkan aja hanya 1, jadi sisa CN gitu ya, jadi CN min. Nah mol CN min adanya di garam ya. Jadi kalau kita lihat garamnya kan NaCN, kalau terurai di dalam air akan menjadi Na+ ditambah CN min.
ya. Jadi kalau mol NaCN-nya sudah diketahui 0,1 mol, berapa sih mol Cn min? Kita pakai perbandingan koefisien, karena koefisiennya sama-sama 1, berarti ini juga sama ya, 0,1 mol. Maka Ka-nya adalah, kita lihat Ka-nya 4 kali 10 pangkat negatif 10 ya. Jadi ini 4 kali 10 pangkat negatif 10. Mol HCN-nya adalah 0,05 dibagi 0,1 ya. Tinggal dibagi, semuanya dibagi 0,05, 0,05 bagi 0,05 1, 0,1 dibagi 0,052 ya. Nah, tinggal 1/2 dikali 4, yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 10. Maka pH-nya akan jadi 10 dikurangi logaritma 2. Nah, karena ini dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml, air itu tidak merubah pH. Kenapa? Karena air sifatnya netral. Maka pH setelah dicampurkan air ya tetap 10 dikurangi logaritma 2 ya. Nah, sebenarnya untuk menghitung pH setelah pengenceran sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan kalian lihat di playlistnya saja ya. Nah, sebenarnya ini ada trik cepatnya ya. Bagaimana ini trik cepatnya? Kita coba. Nah, sebenarnya bisa menggunakan trik cepat seperti ini. Trik cepat ya. Nah, untuk menghitung konsentrasi H+ tidak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa, langsung aja konsentrasi H+ adalah Ka dikalikan dengan mol asam lemah atau mol asam saja lah ya, dikurangi dengan X kali mol basa dibagi dengan X kali mol basa. Nah, X itu apa sih? Nah, X itu adalah banyaknya ion OH- dalam X adalah banyak ion OH- dalam basanya ya. Dalam basa, dalam senyawa basa gitu ya. Nah, oke, nah ini rumusnya. Nah, ini ya rumusnya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Nah, X-nya untuk basanya kan NaOH ya, NaOH. Artinya banyaknya ion OH- pada NaOH itu ada 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Maka konsentrasi dari H+-nya Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 10 kali mol asamnya adalah mol HCN. Kalau kalian lihat mol HCN adalah 0,15 ya. 0,15 dikurangi X-nya 1 kali mol basa. Mol basanya adalah 0,1 tadi ya. Dibagi dengan X1 dikali mol basanya 0,1. Maka ini 4 kali 10 pangkat negatif 10 dikali 0,05 dibagi dengan 0,1. Tinggal dicoret ya. 0,05 bagi 0,05 1, 0,1 bagi 0,05 2. 1/2 kali 4 ini akan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 10. Maka pH-nya adalah 10 dikurangi logaritma 2. Nah, ini sama ya. Nah, ini lebih cepat ya daripada kita harus menggunakan mula-mula bereaksi sisa, itu terlalu lama gitu ya. Nah, ini trik cepatnya seperti ini. Silahkan kalian latih trik cepat ini untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Jika kalian suka dengan trik cepatnya, silakan kalian like video ini, kemudian share videonya ke teman kalian yang membutuhkan. Oke, sebelumnya silakan kalian subscribe ya, dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, selamat belajar.